Rit, tahu gak kenapa Bapak manggil Rita ke sini? Tahu. Nah, sengaja Bapak panggil Rita ke sini itu untuk mengklarifikasi kejadian yang tadi. Ya, tahu kesalahan Rita itu apa? Apa? Ya, nah, jadi tadi Rita ketika sedang berlangsungnya kegiatan pembelajaran, Rita itu memain HP ya. Nah, sebenarnya memainkan HP itu boleh, tetapi ketika di rumah ya gitu. Jadi jangan sampai ketika pembelajaran itu kita memainkan HP gitu. Nah itu ya, jadi udah tahu kesalahannya apa. Kemudian masih ingat gak kesepakatan kelas kita itu apa? Ya, 1 apa? Ya, 2. Ya, 3. Nah itu ya, jadi kesalahan kita pada kali ini itu membawa HP ya, sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Nah, kita mau kapan mau berubah? Dari mulai sekarang ya, dari sekarang berarti mulai besok, berarti ya besok kita nggak boleh lagi bawa HP ketika ya ke sekolah. Jadi ketika pembelajaran itu kita tidak menggunakan HP ya. Nah itu ya, jadi mulai besok kita jangan memainkan HP lagi atau membawa HP lagi ya ke sekolah ya. Bisa? Yakin? Ya udah ya, silakan kita masuk lagi ke kelas, melaksanakan pembelajaran dengan baik. Rehan, kenapa kamu tahu gak kamu kenapa dipanggil di sini? Nah, kebetulan Bapak mendengar dari teman-teman kamu ya, bahwasanya Rehan tidak melaksanakan piket kemarin. Apakah betul? Iya Pak, saya lupa karena kemarin saya lagi pulang. Jadi Rehan udah tahu ya kenapa Rehan dipanggil ke sini. Nah, itu Rehan ketika tidak melaksanakan piket itu salah atau benar? Salah. Salah ya, karena tidak mentaati Peraturan sekolah. ya peraturan atau kesepakatan ke Kelas. kelas. Nah, jadi itu ya, jadi Rehan itu dipanggil ke sini karena Rehan tidak melaksanakan piket kemarin gitu. Karena teman-teman Rehan itu melaporkan ke Bapak Rehan tidak melaksanakan piket. Nah, Rehan masih ingat gak kesepakatan kelas kita itu apa? Masih apa aja? 1, Disiplin, 2, kesopanan, 3, kebersihan, 4, tepat waktu. dan lain-lainnya ya, masih banyak yang kita udah sepakatin. Nah, tadi ada kebersihan. Nah, Rehan sudah melanggar peraturan kelas atau kesepakatan keyakinan kelas, yaitu kebersihan. Nah, untuk kedepannya Rehan tetap melaksanakan apa yang sudah diyakini atau setelah disepakati oleh kelas kita ya. Nah, untuk kedepannya Rehan mau gimana? Ya, saya mau menyelesaikan piket kelas. Ya, jadi kedepannya Rehan harus melaksanakan piket sesuai dengan yang sudah dijadwalkan ya. Rehan ya, mau? Siap? Siap. Ya, makasih ya Rehan sudah bisa menanggapi di sini ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu guru yang hebat.
Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas karunia dan nikmatnya sehingga kita dapat bertatap muka walaupun hanya sebatas virtual ya. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf apabila mengganggu waktu Bapak Ibu istirahat. Eh, dalam acara kali ini ya saya bentar saya share dulu screen dulu. Duh, ini. Nah, ini. Nah, eh, dalam melaksanakan kegiatan aksi nyata ya, atau kita di sini berbagi ilmu, berbagi pengalaman yang sudah dilaksanakan baik di sekolah maupun di luar sekolah ya. Nah, lanjut ya. Bisa? Oke, siap. Ya, bentar. Nah, ya udah. Ya, lanjut ya. Mohon maaf ya atas mengganggu waktunya. Ya, sebelum dilanjut atau sebelumnya perkenalkan nama saya Anwar Sanusi sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Majalengka ya. Nah, sebelum lanjut, yuk kita senyum selama 30 detik ya. Ya, Pak Den. Masih ada Pak Den? Ya, udah sih ya. Senyum. Mudah-mudahan dengan diawali dengan senyuman Bapak Ibu bisa mengawali kegiatan ini dengan baik dan lancar. Nah, adapun beberapa kegiatan yang akan kita laksanakan, yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua penyampaian materi, ya kemudian yang ketiga penutup. Ya, marilah kita buka kegiatan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, nah sebelum ke penyampaian materi ada beberapa hal yang kita Bismillahirrahmanirrahim. sepakati di forum desiminasi ini. Yang pertama, kita sepakati bahwasannya kita harus saling menghargai dengan siapapun. Siapapun yang berbicara, kita wajib menghargai ya. Kemudian menjadi pendengar yang baik. Ya, kemudian yang ketiga, kalau ada pertanyaan, raise hand dulu atau acungkan tangan dulu ya di layar. Nanti setelah dipersilahkan, boleh ya untuk mengucapkan atau mengutarakan pertanyaannya atau pendapatnya. Kemudian yang selanjutnya boleh sambil ngopi, boleh off cam ya, boleh. Kemudian kalau memungkinkan on cam, silahkan on cam. Kalau tidak memungkinkan, off cam aja ya, gak apa-apa. Kemudian yang selanjutnya berdiskusi dengan keadaan bahagia, kemudian berdiskusi aktif, dan kita tepat waktu ya. Kita di sini selama 60 menit ya. Kemudian lanjut ya. Nah, dalam aksi nyata ini yang berjudul Desiminasi Budaya Positif ya. Kebetulan saya bertugas di SD Negeri Sadasari 1, Kecamatan Agapura. Ya, sebagai seorang guru yang memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Ya, ada 6 konsep inti ya untuk diterapkan atau dijalankan di sekolah ya untuk mewujudkan budaya positif di sekolah.
Yang pertama ada disiplin positif, kemudian yang kedua motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan sekolah atau kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam segitiga restitusi. Nah, tentunya Bapak Ibu guru yang hebat, kita tidak asing lagi dengan kata disiplin positif. Ya, tentunya kita mempunyai atau kita memiliki integritas untuk melaksanakan yang namanya tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Ya. Nah, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi, kita sebagai seorang guru itu harus mampu menerapkan disiplin atau menumbuhkan rasa tanggung jawab atau menumbuhkan rasa kesadaran anak itu atas nilai-nilai kebajikan ya. Jadi jangan bangga ketika anak itu melaksanakan sesuatu yang bersalah, tapi banggalah kepada anak-anak yang melaksanakan nilai-nilai kebajikan yang baik itu. Tentunya ketika kita mendapatkan suatu anak-anak yang tidak melaksanakan nilai-nilai kebajikan, maka tuntunlah anak-anak tersebut itu supaya menerapkan kedisiplinan atau disiplin positif. Kemudian disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi intinya ketika kita menerapkan yang namanya disiplin positif, kita akan mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Ketika si A mau melaksanakan ke kanan, ketika ke kanan itu tidak baik, maka itu akan dapat mengontrol si anak itu menjadi, tidak melaksanakan ke hal-hal yang negatif. Jadi lebih terarah. Nah, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman ya. Jadi disiplin ini harus mendasari daripada kesadaran di diri, jangan sampai si disiplin positif ini, si anak itu, eee, apa namanya, akibat paksaan, "Yeuh, kamu itu harus seperti ini." Jadi bukan seperti itu ya, tapi si anak itu harus menerapkan disiplin itu atas dasar kesadaran dirinya sendiri. Nah, kita sebagai seorang guru harus mampu menuntun anak, apa namanya, menerapkan kesadaran dirinya ya tanpa adanya paksaan gitu. Kemudian ada beberapa atau ada 6 karakter dalam kurikulum Merdeka ya, yang disebut dengan P5 yaitu penguatan proyek profil pelajar Pancasila ya. Yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, tentunya kita harus menuntun kepada peserta didik itu harus beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara apa? Dengan cara membimbing mereka melalui pembiasaan-pembiasaan. Contoh kecil, kita sebelum melaksanakan pembelajaran, kita membimbing anak untuk senantiasa membaca doa, ya. Baik itu sesudah maupun sebelum pembelajaran. Selain itu, kita juga bisa membimbing melalui kegiatan peringatan Hari Besar Islam. Ada Maulid Nabi, ada Isra Miraj, ada hal-hal yang lainnya ya, dan yang dapat menumbuhkan rasa beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu. Kemudian melalui kegiatan kultum, kemudian sholat duha bersama gitu, bisa itu. Jadi melalui pembiasaan-pembiasaan itu biasanya si anak itu akan tumbuh beriman, bertakwa, kesadarannya itu gitu. Jadi mereka akan menerapkan eee poin pertama daripada profil profil pelajar Pancasila. Nah, selain itu, kita juga harus menuntun kepada anak peserta didik itu mempunyai akhlak yang baik, iya. Jadi, buatlah poster-poster ataupun kata-kata mutiara yang menekankan kepada anak itu menekankan anak kepada mempunyai akhlak yang mulia. Kemudian yang kedua ada mandiri ya. Selain beriman,
anak juga kita tuntun untuk mandiri ya, mandiri dalam kegiatan pembelajaran, mandiri dalam bersikap gitu. Jadi tidak hanya untuk kita apa namanya eh, memberikan gitu. Jadi hanya ngolok-ngolok memberikan segala sesuatu kita diberikan, tetapi buatlah sebuah kegiatan yang memang membuat anak bisa belajar mandiri. Misal kita membuat secara penugasan, secara ya secara non individu. Kemudian yang ketiga ada berkebinekaan global. Nah, di sini dalam kebinekaan global ini anak bisa diterapkan atau menuntun anak dalam pembiasaan hal kecil ketika ada salah satu siswa yang sakit. Nah, bisa ya si anak itu di apa namanya dijenguk gitu sama-sama gitu. Itu merupakan salah satu contoh kecil dalam menerapkan berkebinekaan global ya. Selain itu banyak sekali contoh-contoh hal lain dalam berkebinekaan. Tentunya dalam jangankan satu sekolah ya, satu kelas pun anak itu pasti beda-beda gitu. Jadi dengan latar belakang yang berbeda tentunya pasti ada perbedaan itu. Nah, melalui perbedaan itu bukan berarti untuk memicu perpecahan, namun untuk memicu kebersamaan. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya ada gotong royong ya. Tentunya dalam gotong royong ini kita biasakan kepada anak itu dalam melaksanakan piket kelas ya. Gitu. Melalui piket kelas bisa si anak itu akan tumbuh rasa gotong royongnya itu ataupun rasa kebersamaannya itu. Nah, selain piket kelas juga bisa dengan melaksanakan Jumat bersih. Jadi semua warga sekolah itu melaksanakan Jumat atau hari Sabtu itu bersih-bersih halaman sekolah ya. Bisa memotong rumput atau membersihkan WC, membersihkan musola, banyak sekali kegiatan yang dapat memicu atau dapat menumbuhkan nilai gotong royong. Kemudian yang selanjutnya kreatif ya. Nah, selain 4 poin tadi, anak itu dituntut untuk kreatif gitu. Jadi jangan sampai anak itu diam saja. Tentunya setiap anak itu mempunyai potensi yang berbeda. Nah, potensi tersebut kita gali ya, kita kembangkan supaya si anak itu dapat bertumbuh dengan baik atau bisa bertumbuh atau bisa mencapai cita-cita yang diinginkan gitu. Jadi melalui bimbingan, melalui kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan kreatifan, nah itu bisa dilaksanakan gitu supaya karakter dalam profil pelajar Pancasila ini dapat terrealisasi. Kemudian yang terakhir ada yang namanya disebut dengan bernalar kritis ya. Nah, selain yang tadi 5 poin, ada beriman, mandiri, berkebinekaan, bergotong royong, kreatif. Nah, siswa juga kita sebagai guru harus menuntun kepada peserta didik supaya peserta didik itu dapat berpikir secara kritis gitu. Jadi ketika ada masalah, si anak tersebut itu dapat melaksanakan dengan solusi yang baik gitu. Jadi bukan hanya semata-mata anak itu ketika mempunyai masalah udah aja diem gitu, tidak dapat diselesaikan gitu. Jadi kita bisa menuntun untuk supaya anak bisa bernalar kritis. Kalau dalam kegiatan pembelajaran bisa kita dengan menstimulus dengan beberapa pertanyaan ya, dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik gitu. Jadi si anak itu akan hot ya, high order thinking skill. Ya. Sebelum lanjut, Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Sudah bisa dipahami? Tidak, Ya. Pak. Yang selanjutnya ada motivasi perilaku manusia ya. Tadi ketika kita akan menerapkan yang namanya budaya positif di sekolah, itu kita ada tadi ada 6 poin. Yang ke-1 itu ada disiplin positif, yang kedua itu motivasi perilaku manusia.
tentunya sebagai John Politikon, bahwasanya manusia itu tidak bisa hidup sendiri, maka kita itu perlu adanya yang namanya motivasi, baik itu dari diri sendiri ataupun dari orang luar. Nah, ada 3 motivasi manusia ya, atau 3 motivasi perilaku manusia ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, jadi kita, itu hindarilah hal-hal yang membuat kita tidak nyaman. Jangan sampai hal-hal yang membuat kita ketidaknyamanan itu, ayo saya dan dilaksanakan. Jadi segala sesuatu yang membuat kita, malas, membuat kita tidak apa, tidak betah, tidak nyaman, jauhilah, itu. Jadi dekati atau laksanakan kegiatan-kegiatan yang membuat kita nyaman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tentunya kita sebagai manusiawi, ya tentunya kita butuh yang namanya imbalan atau penghargaan daripada orang lain sebagai motivasi diri, gitu. Gitu. Kadangkala kita, "Oh, si ieu mah meuni bager, si ieu mah meuni rajin." Kadangkala itu sebuah reward yang membuat kita akan menjadi motivasi yang menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, tentunya ketika kita menjadi seseorang yang ingin dihargai, baik itu oleh orang lain maupun oleh kita sendiri, ya kita menghargai dulu diri kita sendiri ya dengan cara menerapkan atau mengimplementasikan nilai-nilai yang kita percayai gitu. Jadi, kalau kita ada nilai-nilai yang tidak baik, ya maka jangan laksanakan. Kalau ada yang nilai-nilai yang baik, maka laksanakan dan kembangkan gitu. Itu. Ya itu. Selanjutnya untuk menerapkan budaya positif di sekolah itu yang ketiga adanya keyakinan ya, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya, gitu. Di awal tahun pembelajaran atau di tahun pelajaran baru tentunya kalau kita sekarang itu tahun pelajaran 2024, 2025, kita biasanya menghadapi anak-anak yang baru, pembelajaran yang baru gitu. Jadi kita membuat kesepakatan dulu atau keyakinan kelas dulu dengan anaknya. Saya sudah sepilkan di sini saya di kelas 6B ya, di SDN Sadasari 1. Nah, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau an atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, jadi awal tahun ajaran baru itu kita melaksanakan yang namanya kesepakatan. Kita menampung beberapa pertanyaan dari siswa A, siswa B, kita tampung menjadi suatu kesatuan dan menjadi kesepakatan kelas yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal atau bersifat umum, yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi ketika kita membuat suatu kesepakatan kelas, jangan kata-katanya itu yang apa ya, yang panjang gitu, tapi yang simpel-simpel saja gitu, yang dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang bermain bola di kelas gitu, dilarang mencubit, dilarang membuli, itu. Nah ini ada, dokumentasi keyakinan kelas ya, yang dilaksanakan di sekolah saya tentunya, setiap kelas pasti ada yang namanya kesepakatan kelas. Yang saya sepilkan di sini ada di kelas 6B ya, itu di SDN Sadasari 1. Nah, di sini ada, apa, 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 20 siswa yang membuat kesepakatan kelas. Yang pertama itu, eee, tidak datang terlambat, dilarang datang terlambat, kemudian dilarang bermain bola, itu, kemudian dilarang mencontek, kemudian Eee, dilarang nge-bullying gitu. Nah eee, itu merupakan contoh, kesepakatan kelas yang ada di sekolah saya. Nah, tentunya yang namanya kesepakatan kelas dengan peraturan itu
berbeda ya. Kalau peraturan sekolah itu udah baku ya yang sudah ditentukan baik itu di pemerintahan melalui undang-undang ataupun melalui peraturan yang ada di sekolah yang sudah ditetapkan menjadi sebuah peraturan yang hendak ditaati oleh semua warga sekolah baik itu guru maupun siswa ya. Kemudian beda halnya dengan keyakinan atau kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu dibuat pada tahun ajaran baru dan berlaku hanya untuk siswa yang ada di kelas tersebut. Ya, sampai di sana Bapak Ibu ada yang ditanyakan atau ada yang mau menanggapi? Sedikit saja saya menanggapi Pak, tidak bertanya. Saya hanya ingin menambahkan saja mungkin. Saya bisa menyimpulkan dari apa yang tadi disampaikan oleh Bapak, berarti keyakinan sekolah, peraturan ya Pak. Cuma memang bedanya kalau peraturan itu ditentukan oleh salah satu pihak, misalnya oleh guru saja, kemudian untuk dilaksanakan oleh atau ditaati oleh seluruh siswa. Namun keyakinan itu ditentukannya oleh secara berdiskusi antara guru dan siswa. Namun ada persamaannya menurut saya. Persamaannya itu ya itu antara peraturan dan keyakinan adalah sama-sama harus ditaati, harus. Ya, ya sangat betul ya buat jadi intinya yang namanya peraturan itu dibuat udah baku ya. Persamaannya itu ya tentunya sama-sama ditaati oleh siswa gitu. Nah, yang selanjutnya ya kita lanjut aja ke materi yang selanjutnya. Adanya kebutuhan dasar manusia ya. Tentunya ketika kita mau menerapkan budaya positif, tadi ada disiplin positif, kemudian ada yang namanya keyakinan kelas, kemudian motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada pada dasarnya manusia ini ada kebutuhan gitu. Nah, pernyataannya ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi ketika ada seorang anak atau seorang siswa yang melanggar, tentunya itu pasti ada yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, karena apa? Karena mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, itu. Jadi adanya kegagalan gitu dalam pemenuhan kebutuhan. Nah, kebutuhan dasar manusia yang pertama bertahan hidup. Ya, tentunya yang namanya manusia tentu butuh ya, butuh hidup, bertahan hidup. Ya, bagaimana kita mau bertahan hidup kalau kita kelaparan gitu. Jadi kita tidak bisa hidup tanpa adanya tanpa orang lain gitu. Kita butuh pakaian dari orang lain, kita butuh makanan, kadang kala kita beli dari orang orang lain. Nah, kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ya, tentunya kita sebagai manusia, kita butuh rasa kasih sayang ya. Tentunya anak peserta didik kita kalau kita dekati itu mereka itu akan merasa dikasih sayangi gitu dan merasa diterima bahwasannya si anak itu merasa, "Oh, saya diakui," gitu sebagai seorang siswa bapak tersebut atau ibu tersebut. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Nah, di sini kadangkala manusia itu ingin menguasai, misal ingin menguasai mata pelajaran matematika, ingin menguasai mata pelajaran IPA, mata pelajaran bahasa Inggris, mata pelajaran agama. Nah, tentunya itu sangat lumrah ya dalam kebutuhan manusia.
Nah, kemudian yang keempat, manusia juga itu butuh yang namanya kebebasan, ya. Kebebasan kadangkala manusia itu tidak butuh ya atau tidak tidak enak kalau dikekang ya. Kalau zaman dulu kan masa penjajahan ya harus A gitu, harus B. Nah, manusia pada dasarnya itu tidak membutuhkan penjajahan tapi membutuhkan kebebasan. Nah, kemudian yang selanjutnya itu kesenangan, ya kadangkala manusia murung, marah. Nah, itu manusia itu butuh refreshing ya, membuat kita bahagia itu kesenangan ya. Jadi manusia yang sebagai dasar manusia butuh yang namanya refreshing atau kesenangan hidup. Nah, ya saya mempunyai ada beberapa kasus ya di sini contoh. Kasusnya Pak Anwar, salah satu guru mata pelajaran, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Rehan. Ya. Beberapa anak telah mengeluh Rehan yang seringkali meminta bekal makan siang. Nah, di sana kan Rehan itu meminta bekal makan siang. Sudah menunjukkan bahwasannya di situ tidak terpenuhi kebutuhannya gitu. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Anwar, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Nah, kira-kira apa alasan alasan yang melakukan hal itu gitu. Jadi melakukan kenapa gitu melakukan itunya. Bisa berpendapat mau berpendapat? Bu Nopi, Bu Pak Deni, Bu No, Bu Anissa, Pak Toto, Bu Kepala, Bu Dek. Ya mungkin alasannya kembali tadi sesuai ya materi yang sudah dipaparkan ya kebutuhannya itu bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup, kemudian untuk memenuhi kebutuhan kesenangan, untuk memenuhi kebutuhan kebebasan. Ya, baik. Mungkin Bu Wawat ya terkendala jaringan. Ya, coba di itu lagi, Bu. Ya, mungkin sambil nunggu Bu Wawat login Menawi lagi. tangkal awi di Jahim mah Jadi kia tah Paden jaringan ya. Ah, nah lanjut aja lah langsung. Nah, alasan Rehan karena dia lapar ya ketika sudah ditindaklanjuti Rehan itu lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal ya. Kadangkala yang namanya di pegunungan itu kan kalau sampai siang itu suka dibekali yang namanya makanan gitu. Kalau dulu gitu, kalau sekarang juga masih gitu ada. Nah, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Rehan adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kemudian selanjutnya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia ketika temannya melaporkan tindakannya yaitu pada gurunya dan gurunya memberitahu kepada orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Rehan adalah kebutuhan akan kasih sayang, rasa diterima. Jadi Rehan itu mempunyai suatu alasan ketika meminta makanan atau mengambil makanan orang lain. Nah, dia itu butuh kasih sayang dan butuh bertahan hidup. Nah, itu manusiawi ya yang tadi. Kemudian karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Rehan sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan itu. Kemudian
karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Rehan sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Jadi, dari suatu kejadian tadi atau studi kasus tadi, bahwasannya sebagai manusia ya tadi, eee, butuh bertahan hidup, butuh kasih sayang dan rasa diterima, kemudian butuh penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ya itu. Jadi tadi bertahan hidup, Rehan itu butuh makanan ya, karena dia tidak dibekali sama orang tuanya, dia mengambil, yang punya orang lain. Kemudian ada yang melaporkan tadi Algi melaporkan kepada guru. Nah, guru memberitahu kepada orang tuanya bahwasannya Rehan itu mengambil. Nah, dari kejadian tersebut, Rehan itu bisa mendapatkan kasih sayang, oleh ibunya, gitu. Ya. Lanjut ya, kemudian yang selanjutnya, posisi kontrol restitusi ya. Nah, ada 5 posisi kontrol restitusi sebagai seorang guru ya. Yang pertama, guru sebagai penghukum ya. Kalau Pak Denny dari studi kasus tadi, ketika anak itu berbuat, eee, melanggar nilai-nilai daripada kebajikan atau melanggar aturan, maka Pak Denny akan menjadi sebuah penghukum gitu. Nih anak mau diapakan ini gitu, mau dihukum apa gitu. Jadi ada, posisi kontrol restitusi ini ada yang pertama itu ada sebagai penghukum. Nah, ketika kita, mendapatkan si anak tidak melaksanakan tugas, nah biasanya, kita kan memberikan sebuah hukuman ya, jadi diberikan hukuman itu. Jadi kontrol restitusi itu ada sebagai penghukum gitu. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah gitu. Jadi si anak itu contoh ya, 000, ada si anak tidak memakai sepatu yang sudah ada di peraturan gitu. Kan kalau sebagai seorang guru penghukum, nah, buka sepatunya, kamu lari, kamu push up. Nah, itu sebagai penghukum. Nah, kalau guru sebagai pembuat merasa bersalah, nah kita dekati, kita bicara dengan anak. Nah, ini kamu itu ketika mau ke sekolah itu tidak boleh menggunakan sepatu yang warnanya itu tidak boleh selain warna warna hitam gitu. Jadi kamu ke sekolah itu harus pakai sepatu warna warna hitam gitu. Kemudian guru sebagai teman ya, kadangkala kita, dengan siswa itu kita harus sebagai teman ya, teman dalam belajar ya tentunya, bukan teman untuk bermain, tapi bermain untuk belajar gitu. Jadi jangan sampai si anak itu takut kepada kita, kan kalau guru-guru yang zaman old itu kan kita, takut ya, galak, bapaknya itu Bapak Pak Denny mah killer cenah, Bu Wawat mah galak cenah sebagai guru matematika. Nah jangan sampai kayak gitu ya, tapi kita sebagai guru itu sebagai teman, yang merasa diterima gitu tadi, yang, punya kasih sayang, kemudian merasa diterima sebagai seorang, muridnya itu yang baik. Kemudian yang keempat, guru sebagai pemantau, ya. Jadi kita sebagai seorang guru itu harus bisa memantau nih perilaku yang ada di peserta didik. Jangan sampai peserta didik kita itu bablas ke arah mana saja gitu. Kemudian yang kelima, guru sebagai manajer. Ya, di sini kita sebagai manajer itu harus memberikan sebuah, apa namanya, solusi atau memberikan pemecahan masalah itu. Jadi kita ketika ada siswa yang kasus itu kita harus bisa, memberikan solusi yang terbaik untuk bisa menjadikan, siswa tersebut menjadi lebih baik. Nah di sini ada 5 posisi kontrol. Ini.
Nah, ada motivasi, guru berbuat, guru berkata, hasil, kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid berkata, dampak pada murid. Nah, ini sebagai penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, kadangkala kita sebagai guru itu, kamu itu salah, kamu itu tidak mentaati aturan, atau eh ada sih, misal di kelas ada yang tadi, ada kasusnya tadi yang memakai sepatu yang tidak warnanya hitam. Eee, "Yah, di sini mah ya ada ya yang menggunakan sepatunya yang tidak hitam," atau menyindir kayak gimana gitu. Jadi tidak boleh ya. Kemudian guru berkata, "Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan." Nah itu. Jadi kadeknya kudu kalau lamun henteu ngerjakeun tugas, awaskeun, tah biasana kan gitu urang mah, gitu. Kemudian memberontak atau menyalahkan orang lain dan berbohong, ya atau orang lain berbohong. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. "Ah, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi." Nah, kadang-kala kan murid itu seperti itu ketika kita marah-marah atau sebagai penghukum. Kemudian mengulangi masalahnya. Ya, jadi ketika kita sebagai penghukum kadangkala si anak itu, eee, mengulangi kesalahan yang sama gitu. Nah, kemudian pembuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa atau bapak kecewa. "Ah, saya mah kecewa, ibu mah kecewa. Seharusnya kamu ini seperti ini." Nah, itu kan pembuat rasa bersalah gitu. Bapak kecewa terhadap kamu yang tidak melaksanakan tugas gitu. Jadi kan kadang-kala si anak teh, "Oh iya, saya salah." Jadi meratapi kesalahannya. Nah, ataupun, guru berkata ya, tadi kan guru berbuat, sekarang guru berkata, "Kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres." Nah, jadi jangan sampai kita, eee, menjadikan posisi kontrol ini, diterapkan ya di dalam, sekolah gitu. Kemudian hasil, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Ya kadangkala ketika, seharusnya kamu ini ibu kecewa, kadangkala si anak itu beralasan itu, "Dah lupa Bu, dah apa Bu, dah apa-apa," gitu. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia kualitas. Misalkan murid berkata, "Maafkan saya Bu," kemudian, dampak muridnya merasa rendah diri. Nah, kemudian teman membuat alasan-alasan, untuk muridnya gitu. Kemudian guru berkata, "Ayolah lakukan demi ibu," gitu. "Ayo lakukan demi sekolah," gitu, "lakukan demi ibu, lakukan demi bapak. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu," gitu. Nah, kemudian hasilnya itu ketergantungan. Kemudian murid, meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, eee, "Saya pikir bapak atau ibu saya ternyata begitu." Kemudian dampak pada muridnya itu lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Nah, itu. Jadi ini, beberapa 5 motivasi kan, motivasi, identitas gagal, kemudian identitas berhasil, sukses, kemudian identitas berhasil, sukses, kontrol diri ya. Jadi intinya kita sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer ya. Menghitung dan mengukur ya, apa peraturannya, menyesuaikan diri bila diawasi, kemudian murid meletakkan guru peraturan hukum di dunia berkualitas. Nah, selanjutnya kalau sebagai manajer ya kita menghargai diri diri sendiri ya, mengajukan pertanyaan, kemudian apa yang kita yakini gitu, menguatkan pribadi, murid meletakkan dirinya sebagai individu positif dan berkualitas. Eh, Kemudian bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, kemudian mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, itu merupakan 5 posisi kontrol, yang bisa diterapkan di sekolah, kemudian jauhi penerapan posisi kontrol yang memang bisa menghardik peserta didik itu. Nah, kita sebagai bisa menerapkan, kita sebagai teman, bisa pemantau, dan manajer. Nah,
Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru itu menggunakan posisi seorang manajer ya, melalui kata-kata yang sangat halus, kemudian memberikan solusi yang terbaik supaya apa? Supaya peserta didik itu tidak dapat mengulangi kesalahan yang sama. Nah, kemudian sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar menemukan solusi. Nah, di samping kita menekankan atau menuntun anak itu sebagai seorang siswa yang bertanggung jawab, namun kita memberikan atau menuntun si anak itu menemukan solusi yang terbaik itu. Jadi itu sebagai manajer ya. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Jadi intinya ketika kita sebagai manajer itu melakukan suatu hal yang halus tapi berdampaknya yang sangat positif gitu. Jadi tidak akan memberontak gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir ya, materi yang terakhir ada yang namanya segitiga restitusi ya. Nah, ada 3 tahapan segitiga restitusi ya. Menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, contoh ketika kita eh, mendapat suatu kasus, dapat laporan, misal saya mendapat laporan bahwasannya ada salah satu siswa yang tidak melaksanakan piket kelas. Nah, kita stabilkan gitu. Apakah kamu benar atau tidak melaksanakan piket kelas gitu. Jadi itu melalui validasi tindakan, yaitu pertanyaan validasi tindakan. Kemudian menstabilkan. Nah, sebaiknya kamu ketika ke bagian piket itu, kamu harus melaksanakan piket sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Nah, itu kita bisa dapat menstabilkan identitas. Nah, tadi validasi tindakannya itu tadi, apakah kamu itu perbuatan baik atau tidak gitu kan, si anak itu kan akan merasa tidak dihakimi gitu, tapi anak memberikan solusi gitu. Jadi menanyakan keyakinan, tak kaitkan dengan tadi kesepakatan. Ketika kamu itu melaksanakan eh, perbuatan yang salah, sesuai nggak dengan keyakinan kelas kamu gitu. Itu kan jadi enak gitu si anaknya itu. Nah, ini. Nah, menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Nah, jadi segala sesuatu yang salah kita tuntun, kita stabilkan dengan hal-hal eh, yang membuat anak itu menjadi baik itu, menjadi menemukan solusi. Nah, menstabilkan identitas. Nah, contohnya berbuat salah itu hal yang manusiawi gitu. Tidak ada manusia yang sempurna gitu. Gitu. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, iya mah biasanya si anak itu ada yang apa namanya? Bahasa Indonesianya gelut ya, bertengkar itu. Si anak itu bertarung gitu ya, silih tonjok, silih gebuk gitu. Nah, itu jadi kan kayak si anu Pak anu salah, si anu Pak anu salah. Nah, kita yakini, kita stabilkan. Jadi kita tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, tapi kita untuk lebih tertarik kepada yang salah. Jadi perbuatan bertengkar itu tidak baik. Ya, sebaiknya kalian harus rukun. Nah itu, jadi si anak itu akan terkesan, oh iya ya, gitu, saya itu salah gitu. Jadi mereka itu akan merasakan dua-duanya itu akan bersalah. Kemudian yang selanjutnya, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya tidak kan. Jadi kadang-kala si anak teh kalau kita distabilkan, iya Pak, dah saya salah Pak, dah saya tidak belajar, tidak mengerjakan. Nah itu kan tidak baik ya. Itu jadi tentunya
ya kamu sebaiknya ketika pembelajaran selanjutnya kamu harus melaksanakan sesuai dengan ketentuan itu. Jadi si anak akan lebih bisa dihargai, akan merasa dihargai. Kemudian validasi tindakan. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang menjadikan akan membuat validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Jadi, kadangkala si anak itu melaksanakan tidak piket itu apa alasannya, gitu. Yang saya kemarin hadapi itu adalah si anaknya itu lupa gitu. Jadi dia itu lupa bahwasanya dia itu bagian piket, jadi pulang gitu ke rumah itu. Jadi mereka itu alasannya itu lupa. Kemudian kenapa kalau misalkan alasannya tidak melaksanakan tidak melaksanakan tugas, kadangkala itu anak mempunyai beberapa kesulitan ya yang kita tuntun gitu menjadi sebuah penyelesaian. Apa yang penting bagi kamu? Nah, gitu. Penting nggak gitu ketika kamu tidak melaksanakan piket, tidak melaksanakan tugas, itu membuat kamu penting nggak gitu? Kan sangat penting gitu. Ketika kamu melaksanakan tugas atau mengerjakan tugas dan melaksanakan piket itu menjadi sebuah kebaikan untuk dirinya sendiri. Nah, kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Jadi, lamun misalkan ayeuna siswa anu ribut gitu, ya kita jadi bisa tuh gitu lamun misalkan kalian tidak bertengkar untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi bukan berarti kekerasan itu harus ya, tapi tidak boleh melaksanakan kekerasan. Bisa dengan cara lain yang lebih halus, bisa dengan dibicarakan. Nah, untuk membuat solusi yang lebih baik gitu. Jadi bukan gitu. Jadi si anak itu akan merasa, oh iya ya, oh iya ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan. Nah, pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan. Nah, tadi ketika ditanyakan, "Rehan, kamu yang lakukan itu udah betul atau salah?" Gitu. Jadi, nah, kita kan mempunyai, kesepakatan kelas seperti ini, masih ingat gak kesepakatannya? Gitu. Jadi kita kaitkan gitu. Nah, contoh di sini ada menanyakan keyakinan, apa nilai-nilai yang kita percaya di sekolah kita? Apa nilai-nilai yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa. Nah, ini seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan. Nah, ini. Nah, jadi tentunya ketika kita sudah tahu apa itu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan sekolah, kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Nah, kita laksanakan, kita terapkan di sekolah kita supaya terciptanya yang namanya disiplin positif. Nah, sampai di sana ada yang ditanyakan atau ada yang ditanggapi? Silakan atau mau bertanya? Eh, eh, saya cuma mau apa ya, menguatkan saja Pak. Terima kasih atas pemahaman yang sudah dipaparkan tentang budaya positif di sekolah ya. Memang benar budaya positif di sekolah
itu penting untuk diterapkan di sekolah. Kenapa? Karena melalui budaya positif visi sekolah akan mudah tercapai, mungkin seperti itu ya Pak. Dan tadi yang sudah Bapak katakan pun tentang tujuan dari pendidikan nasional itu adalah membentuk murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, salah satunya itu mungkin untuk mencapainya adalah dengan cara menerapkan budaya positif di sekolah. Itu mungkin tambahan dari saya dan mudah-mudahan pemahaman dari Bapak yang sudah tadi disampaikan dengan jelas begitu ya. Mudah-mudahan kami di sekolah kami bisa menerapkan budaya positif, kemudian melaksanakannya supaya mudah kita apa ya mewujudkan visi sekolah yang sekolah kami begitu Pak. Mungkin itu dari saya yang bisa saya kuatkan Pak. Terima kasih atas waktunya. Ya, siap. Baik, Bu. Terima kasih atas tanggapannya. Memang ya, kita idealnya dalam sekolah itu udah bisa yang namanya budaya positif itu sudah berkembang gitu. Karena penyampaian materi di era zaman modern ini kan gampang sekali gitu. Namun kita butuh bimbingan kepada anak itu yang lebih gitu supaya anak lebih terarah, lebih maksimal gitu dalam pencapaian dalam mengimplementasikan budaya positif ini. Yang tentunya kita sebagai guru dituntut untuk menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ketika kodrat alamnya seperti itu, sekarang ini ya harus bisa menyesuaikan gitu. Zaman sekarang, zaman dahulu pasti beda gitu. Jadi butuh dengan beberapa metode yang untuk dapat menyelesaikan gitu, dapat mencapai tujuan tersebut. Nah, mudah-mudahan dengan kita menerapkan budaya positif yang terdiri dari 6 poin ini, kita bisa maksimal, kita bisa dapat menerapkan atau mengimplementasikan sehingga sekolah kita itu sudah kondusif dengan yang namanya budaya positif. Itu. Ya, itu mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, semoga kita tergerak, lekas bergerak, dan mari kita menggerakkan. Ya, sesuai dengan visi misi guru penggerak kita adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah, di mana kita posisi sekarang? Bisa tergerak, bisa lekas bergerak, dan mari kita menggerakkan. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun.